Halo Sobat Innovatek semuanya, kali ini saya akan memberikan tutorial mesin terbaru dari Innovatek, yaitu mesin roll to roll atau roll to seat multifungsi tipe H600 merek Innovatek. Oke, tanpa menunggu lama-lama saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada pada mesin tersebut. Oke, untuk di sebelah kanan sini terdapat tombol on off. Oke, ini untuk tampilan LCD nya ya. Jadi untuk yang pertama-tama di bagian atas ada exchange mode. Ini merupakan ada dua mode ya. Ketika ini tampilan mode awal untuk yang potongan biasa. Ini untuk pengaturannya, ini ada total quantity-nya. Lalu ada bed quantity, ada speed-nya, pengaturan speed. Lalu untuk sebelah kanan atas ada working speed, kecepatannya. Lalu ada zero, ada length set. Nah, ini untuk panjangnya ya. Jadi untuk settingan berapa panjangnya, pemotongannya bisa kita setting di sini. Lalu kita klik untuk mode SC-nya. Jadi di sini ada dua mode. Nah, untuk full atau half cut mode ini ketika kita klik, nah di sini tampilannya beda, yaitu mesin ini bisa memotong sampai beberapa kali ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 dengan beberapa ukuran, satu kali jalan, ya kan? Ini nanti tinggal diinput di angka-angkanya. Untuk yang pertama ini ya, length A ini 100 atau 10 cm. Ini nanti potongan kedua, potongan ketiga, dan selanjutnya ya. Ini jadi satu kali kertas masuk itu bisa beberapa potongan ya. Jadi untuk settingnya seperti itu. Lalu untuk inputnya kita bisa cek untuk cara input memasuknya, angkanya kita klik. Nah, ini untuk nah ini untuk total quality-nya untuk 10 kali potongan. Untuk ukuran panjangnya kita tinggal klik aja ya. Jadi nanti ada berapa kali ukuran. Nah, ini jadi potongan pertama 50, potongan kedua 100, potongan ketiga 0. Jadi ini cuma 2 kali potongan aja untuk beberapa potongnya. Oke, lalu di sini ada mode manual. Nah, ini ada untuk cek ya. Ini ada start, ada feed forward, manual cut atau feedback close. Ini merupakan pengecekan satu-satu, kita coba cek. Oke, ini di bahannya ya. Dia maju atau mundur. Jadi ini untuk manualnya, forward. Nah, ini untuk maju mundur untuk pemasangan bahan. Lalu di sini ada manual cut. Nah, ini ya untuk pemotongan secara manual. Jadi untuk kontrol manualnya di sebelah sini. Oke, kita kembalikan. Kita sekarang ke administrator, enter. Nah, ini nanti butuh password ya nantinya ya. Untuk maintain, proses maintainnya nanti tinggal konfirmasi dengan teknisi. Oke, lalu ini ada untuk bahasa ya. Kita pakai bahasa Inggris. Oleh selanjutnya ada return, ini untuk reset ya. Bagian resetnya. Oke. Nah, selanjutnya ini saya kasih edukasi. Ketika kita mengisi panjangnya ya, length A, length B, length C, length D, dan seterusnya. Untuk di bagian sebelah kanan ini harus diisi angka, minimal angka 1 ya. Jadi untuk satu kali potongan ya. Jadi harus imbang. Ketika length A nya 50, untuk accounting quantity-nya harus 1 ya, minimal ya. Jadi yang sebelah kanan ini 1, yang sebelah kiri ini settingan untuk panjang kertas yang akan kita potong. Lalu di sebelah kanan ini juga berapa, ada tombol forward, back, lalu start untuk pengaplikasian, ada stop, dan untuk tombol emergency. Oke, di sebelah sini merupakan untuk keseimbangan pisau atau kerataan pisau ketika turun ya. Jadi nanti jika ada yang sebelah kanan atau kiri dia terlalu turun, kita bisa keseimbangkan atau kita bisa setting di beberapa settingan ini ya.
Jadi settingannya mulai ujung sampai ke bagian belakang. Oke, lalu di sini ada tray untuk hasil, jadi hasil potongnya. Untuk pembatasnya ini kita bisa aplikasikan. Ini kita bisa kendorkan untuk menurunkan atau agak jauh ya. Begitu pula untuk yang sebelah. Oke, mesin ini juga dilengkapi dengan sensor tangan ya. Ini sensornya ada 1, 2. Jadi ketika ada benda yang lewat di depannya, maka alarmnya akan berbunyi. Nah, ini untuk pemasangan bahannya, holdernya. Ini nanti bahannya kita sambungkan ke sini ya. Lalu ada meja untuk unlock bagian kanan dan kirinya ya. Nanti bisa disesuaikan secara kebutuhan. Lalu merah merupakan roller penarik bahannya nanti ya, bagian atas dan bawahnya. Oke, mesin ini juga dilengkapi dengan regulator. Ini tempat regulatornya ya, jadi ada selang yang tersambung pada kompresor. Karena mesin ini membutuhkan kompresor untuk fitur tambahannya ya, untuk proses potongnya. Nah, lalu untuk di sebelah sini, ini merupakan fitur untuk menaikkan dan menurunkan bagian roller yang merahnya ya. Jika kita tarik, nah dia akan naik. Ini untuk pemasangan bahan, jika kita tekan maju, dia akan turun. Oke, ini langsung saja kita akan coba potong. Nah, untuk settingannya di sini untuk length A panjangnya 5 cm. Akunting kuantitinya saya isi 1 dan potongan kedua 10 cm ya. Ini nanti prosesnya dua ukuran ini 10 kali potong ya di bagian sini total kuantitinya. Jadi ada 2 ukuran. Oke, langsung saja kita coba kan. Oke, jadi ada dua potongan. Nah, ini yang potongan 5 cm. Nah, ini potongan yang 10 cm ya. Totalnya semua 10-10. Kita cek yang lain. Jadi dalam satu kali potong ada beberapa ukuran ya, dalam satu kali bahan. Jadi kelebihannya di situ ya. Ini 10. Kita cek lagi. 5. Oke. Nah, untuk hasilnya seperti itu. Jadi sekali lagi saya jelaskan. Untuk hasil potongannya, kelebihan mesin ini adalah ada beberapa ukuran dalam sekali potong ya. Itu tadi ada 2 ukuran 5 cm dan 10. Nantinya jika pengen satu kali potong ada 5, 10, 15, 20 dan 25 itu bisa ya. Jadi kelebihan mesin itu mesin ini seperti itu ya. Kita diwajibkan untuk mengisi di bagian akunting kuantitinya ya. Jadi seandainya potongan 5 cm, 10 cm, 15, 20, 25, ini minimal harus dikasih angka 1 kali potong ya. Jadi ini menyesuaikan lebarnya, lebar potongan dan berapa kali potongnya. Nanti untuk dikomposisi semuanya jadi 10 kali potong. Oke, dari sini paham ya untuk Sobat Inovatek semuanya untuk penjelasannya mesin ini. Oke, demikian untuk tutorial mesin roll to seat atau roll to roll multifungsi tipe H600 merek Novatek. Jadi ini tadi sudah saya cobakan untuk hasil potongan yang roll to seat dari beberapa settingan ya, dan ada 2 ukuran yang berbeda. Oke, kita sekarang menuju ke bagian roll to rollnya. Oke, sebelum perpindahan dari roll to seat ke roll to roll, maka kita akan coba bongkar pasang bagian tray belakangnya ya. Ini kita akan coba ganti dengan bahan roll atau tempat rollnya dari hasil ya. Kalau dari depan pemasangan bahannya dari sebelah kanan, nanti untuk hasilnya dari roll to rollnya di bagian sebelah kiri. Oke, ini komposisinya seperti ini. Ini tinggal dipasangkan aja. Nanti ini kita bongkar pasang, kita ganti ya. Oke, untuk fitur tambahannya
Ini kita pasangkan di bagian sebelah sini ya. Ini untuk fitur nanti bagian as dan berdirinya untuk roll to rollnya. Ini kita pasangkan di sebelah sini. Oke, setelah itu, setelah bagian asnya ini terpasang, kita coba pasang untuk bahan rollnya. Jadi yang dimaksud roll to roll adalah ketika bahan di sebelah kanan berupa roll, nanti di eksekusi potong di bagian tengah, hasilnya bisa roll di sini ya. Oke. Nah, untuk posisi rollnya ini bisa kita pindah. Jadi kita tinggal kendorkan bautnya, lalu bagian rollnya ini kita bisa geser maju, mendekat sama hasil potong atau agak jauh sama hasil potong. Karena posisi pisaunya terletak di sini ya. Untuk rollnya di sebelah sini. Oke, lalu di sebelah sini ada fitur untuk pengaturan roll to rollnya ya. Jadi di sini ada dua saklar. Ketika saklar yang paling kanan ini kita pencet, maka untuk rollnya akan bergerak maju ke depan. Lalu apabila kita mundurkan, maka untuk pengaturan rollnya akan bergerak mundur ya. Jadi untuk sebelah kanan ini merupakan untuk settingan maju dan mundurnya ya. Lalu untuk di sebelah kiri ini merupakan settingan untuk kecepatannya. Jadi ketika kita nyalakan, lalu kita majukan mundur, ini kita atur untuk settingannya. Ini ketika kita besarkan angkanya, maka kecepatannya akan semakin turun, semakin tinggi. Jika kita kecilkan, maka dia akan melambat. Oke. Jika kita naikkan ke atas, posisinya ya, untuk yang saklar sebelah kiri ini sebagai pengaturan kedalaman pisaunya ya, yang nantinya akan dibuat potong untuk roll to rollnya. Oke, sebagai info tambahan, jika kita menggunakan mode roll to roll, maka cycle time-nya ini harus angkanya tidak boleh 1 ya, minimal di atasnya 1 ya. Dia bisa 3, 5, 10 atau berapa, karena untuk fungsinya sendiri untuk potongan yang menggunakan bahan bawahnya ada kertas itu tadi untuk yang setengah putusnya ya. Jadi fungsi time-nya itu di situ ya. Jadi saya dugain lagi, time-nya ini tidak boleh angka 1, tapi di atasnya angka 1. Oke, ini kita cobakan untuk yang roll to roll. Tadi ini bagian tray-nya kita ganti ya. Ini nanti untuk bahan hasil rollnya, yang bahan sana yang belum, yang roll to rollnya nanti masuk yang sini ya. Oke, kita ini menggunakan bahan ini akan kita cobakan. Untuk ukurannya ini di 3 cm ya. Ini kan kita coba. Nah ini ya, belakangnya tidak terpotong, bagian depannya potongannya bagus ya. Oke, kita ukur untuk hasil potongnya apakah sesuai. Nah ini ya, pas ya, 3 cm ya, sesuai dengan ukurannya. Oke, sekian untuk review mesin pemotong roll to roll atau roll to seat multifungsi tipe H600 merek Novatec. Terima kasih.